Halo Sobat Distan Hortibun Kabupaten Muna di mana saja Anda berada. Salam sehat selalu. Kali ini saya mengajak Anda mengunjungi lahan kelompok tani Taman Sayuran yang berada di Lakode, Kelurahan Kombongo, Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Ayo langsung menemui Bapak Sahadat yang mana beliau adalah ketua kelompok tani yang juga sebagai pemilik lahan ini. Selamat pagi Pak Sahadat. Barangkali ada yang Bapak bisa sampaikan tentang kiat-kiat budidaya tanaman tomat yang ada di lahan Anda saat ini. Selamat pagi kembali. Yang menginspirasi kami sebenarnya berbudidaya tomat ini, pertama kita melihat bahwa di pasaran sayuran ini paling banyak dipasok dari luar daerah, sehingga ini kita lihat menjadi kesempatan yang baik untuk kita berbudidaya, khususnya tomat ini. Kemudian yang lain, kita juga tidak hanya ingin meningkatkan atau mendapatkan penghasilan, tetapi kita juga ingin berusaha menekan bagaimana pasokan sayuran dari luar ini tidak masuk lagi daerah kita. Ini juga saya kira hal yang sangat penting bagi pemerintah setempat untuk mendukung program ini, sehingga kita bisa menjalankan usaha ini dengan baik. Selanjutnya Pak, kendala apa yang Bapak hadapi dalam budidaya tanaman tomat ini? Kalau kendala dalam budidaya ini sangat masih banyak sebenarnya, antara lain juga peralatan, misalnya mesin kultivator, karena kami juga sangat terbatas ini. Walaupun hari ini kita juga sudah melibatkan beberapa masyarakat ini, tetapi kondisi modal kami masih terbatas, yang kami membutuhkan bantuan kultivator, alkon dan lain-lain. Kemudian yang paling serius lagi ini masalah jalan. Jalan ini sangat menghambat dalam proses pengangkutan atau mobilisasi barang, baik barang pupuk yang kita masukkan di lahan ini ataupun hasil panen. Seperti hari ini kita panen, ini kita hanya berdoa mudah-mudahan lagi tidak hujan. Tapi kalau hujan ini kami kesulitan lagi. Apa harapan Bapak terhadap Distan Hortibun Kabupaten Muna maupun Kementerian Pertanian Republik Indonesia? Kami sangat mengharapkan dengan usaha kami ini atau dengan semangat kami bertani ini, kami di sini bertani, bahkan kita melibatkan juga para milenial ini, anak-anak yang menganggur, yang belum punya pekerjaan tetap. Kita coba merangkul mereka. Harapan kami, saya kira pemerintah setempat perlu terus ini diberikan dukungan dan turun lapangan, sehingga mereka juga akan melihat kesulitan-kesulitan secara langsung. Kemudian di kementerian, saya kira di sana mungkin banyak program yang berkaitan dengan program budidaya tomat ini. Ya, seperti yang saya utarakan tadi, antara lain peralatan-peralatan kebun ini. Karena kalau kita hanya mengandalkan manual, itu sangat lambat sekali. Sehingga kita menginginkan peralatan-peralatan yang memungkinkan untuk petani. Apa selama ini Bapak sudah mendapatkan bantuan dari Distan Hortibun Kabupaten Muna atau dari pihak-pihak lain? Sampai hari ini masih kami mandiri, dalam hal ini masih sendiri. Kami juga pernah berkonsultasi dengan instansi terkait dalam hal ini pertanian, dibantu dengan para penyuluh-penyuluh yang ada di kecamatan ini, dalam hal ini Pak Jarlin. Tetapi kami memang belum memenuhi syarat pada waktu itu karena kami belum membentuk kelompok. Baru saat ini Pak Jarlin ini sebagai penyuluh di kecamatan ini sudah mendaftarkan kami di Simlutan. di Sumlutan itu sudah sehingga tahun ini kemungkinan kita sudah bisa mendapatkan pupuk subsidi. Oke, saat ini kita sedang bersama Pak Jarlin. Beliau adalah penyuluh pertanian yang ditugaskan khusus mendampingi Pak Sahadat yang ada di lokasi ini. Kendala-kendala apa yang Bapak hadapi selama bertugas di sini? Kasih kendala-kendala saya selama saya bertugas di wilayah Desa Kombongo, Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna. Ya, terus terang saja kita sebagai petugas lapangan terutama adalah transportasi.
transportasi itu. Kita melihat bahwa medannya sangat ekstrim betul untuk di wilayah kami di sini. Jadi terus terang saja untuk saya itulah salah satu kendala saya ya, karena melihat daripada kondisi saya punya motor pribadi saya sangat sudah tidak memungkinkan sebenarnya, tetapi apa boleh buat karena ini bagian daripada tugas saya sebagai penyuluh. Apapun yang terjadi saya tetap akan laksanakan dan lakukan. Saya kira itulah kendala saya. Oke, selanjutnya Pak Jarlif, saat ini saya sedang menyaksikan ada kegiatan ibu-ibu yang melakukan panen. Ini panen keberapa ini, Pak? Ini sudah panen ketiga. Saya lihat sudah sangat dia punya hasil ini. Kalau kita melihat daripada hasil daripada tanaman tomat, dia itu bisa menghasilkan 2-5 kilo per pohon. Ini saya melihat masuk di kategori itu. Hanya saja saya melihat bahwa ada kayak penyakit yang menyerang, sehingga menimbulkan umurnya akan lebih pendek ya. Ini sebenarnya bisa diberikan satu obat, tapi dari awal sebenarnya, dari awal ini kayaknya sudah terlambat, tapi ini merupakan satu pembelajaran ke depan. Insya Allah mudah-mudahan bisa petani yang ada di sini, yang berbuat di sini, bisa dia melakukan dan sebagian daripada pembelajaran yang sekarang ini. Oke, saat ini saya sedang bersama Daeng Ibrahim ya. Ya, Ibrahim. Beliau ini adalah teknisi di Taman Sayuran. Pak Ibrahim, barangkali dalam budidaya ini Bapak mengalami kendala-kendala atau keluhan masalah-masalah yang Bapak hadapi. Bapak boleh ceritakan kepada kami? Masalah hujan ini gara-gara ini begini tomat gara-gara hujan. Pak Sadat, saya melihat banyak sekali tomat yang tidak lolos sortir. Gimana nih Pak Sadat? Iya, seperti yang kecil-kecil seperti ini. Ini di pasaran sangat murah sekali, bahkan bisa dibilang tidak ada harga. Kemudian yang pecah-pecah juga seperti ini. Ini kan sebenarnya tidak rusak, hanya pecah dimakan burung, dan memang tidak bisa juga dibawa di pasaran. Nah, kami berpikir tentang ini. Ke depan kami bagaimana memanfaatkan atau memanfaatkan yang sortiran tidak masuk pasar ini. Rencana ke depan ini mungkin bisa dibikin seperti saus tomat, karena bahan baku saus tomat ini walaupun ada campuran-campuran lain, tapi bahan bakunya adalah tomat, sehingga ini sangat memungkinkan untuk kita kembangkan di pabrik yang walaupun sifatnya home industry, tapi kita bisa produksi menjadi saus tomat.
Jadi sangat memungkinkan. Kemudian bahan-bahan lain yang dibutuhkan cukup banyak untuk lokal, seperti labu, pepaya itu cukup banyak. Dan kami juga bisa menanam itu. Saya kira itu salah satu solusi supaya ini tidak menjadi mubazir dan juga bisa meningkatkan pendapatan. Bahkan saya lihat ini, kalau seandainya ini bisa diproduksi menjadi sos tomat, mungkin akan lebih banyak harganya ini daripada tomat-tomat yang kami masukkan di pasaran. Pak Jalin, saya melihat ada sedikit permasalahan yang terjadi pada tomat ini, terutama saya melihat ini ada daun-daun yang lebih cepat layu, pucuk sudah menunjukkan mati ya. Iya, Ya. ada tanda-tanda. Barangkali Pak Jarlin bisa menjelaskan ini kenapa bisa terjadi seperti ini. Terima kasih. Ini saya melihat dengan kita berpatokan kepada teori dan pengalaman, banyak faktor yang penyebabnya sebenarnya. Pertama, kondisi lahan yang kurang bersih, yaitu banyak semak-semak yang berada di bawah pohon tomat, Banyak rumput. banyak rumput. Yang kedua, ini seyogianya sebenarnya dari pertumbuhan vegetatif seharusnya dibersihkan dia punya dahan-dahan yang kayak begini. Ini sebenarnya penyebab sirkulasi udara, sehingga menyebabkan terjadinya kelembaban tinggi sebenarnya. Apalagi dalam situasi sekarang ini adalah musim hujan yang begitu tidak menentu, dan kadang panas, kadang hujan terus menerus, sehingga beginilah kejadiannya pada tanaman tomat ini. Ya, sebenarnya ini dalam sanitasinya, sebenarnya dalam hal ini kebersihannya yang kurang maksimal, dan saya lihat bukan kurang maksimal, kayaknya tidak terlalu dihiraukan kayaknya, apalagi dalam proses masa reproduksi. Ya, saya kira inilah bagian-bagian penyebab, dan sehingga membuat tanaman-tanaman tomat ini bisa kejadiannya begini, Kurang sehat maksudnya. kurang sehat. Sebenarnya hasilnya ini saya melihat sudah agak lumayan, tetapi sebenarnya kalau ditingkatkan daripada pemeliharaan ini, sebenarnya bukan saja begini jadinya. Akan lebih banyak lagi. Mungkin kemungkinan akan lebih tinggi lagi daripada hasil sekarang yang kita lihat ini. Saya melihat di tempat binaan Bapak ini ajirnya berbeda daripada tempat-tempat yang lain yang ada di Kabupaten Mana. Barangkali Pak Jarlin bisa menjelaskan apa maksudnya? Ya, makasih. Saya melihat daripada metode yang diterapkan di lahan ini, terutama ajirnya, sebenarnya ini sudah bagus. Artinya mungkin pengalaman yang dia peroleh oleh pelaku teknisinya, sehingga dia lakukan begini. Dan ini sebenarnya ada plus minus. Ada plus minusnya di dalam sebenarnya. Ini sebenarnya tidak terlalu banyak memakan biaya dan tenaga. Sebenarnya kalau yang sering kita lakukan itu adalah menggunakan ajir yang per pohon, maksudnya satu pohon itu diajir. Tetapi ini dari segi penanamannya juga dia sudah rubah, dia kayaknya menanam sistem segitiga, sehingga dia lakukan kayak begini. Saya menyaksikan, walaupun baru sesaat ada di tempat ini, tapi menyaksikan, melihat di bawah-bawah pohon tomat ini masih banyak rumput yang mengganggu. Bagaimana tanggapan Bapak tentang rumput ini? Saya lihat gulma ini memang cukup hebat ini serangannya juga. Ini mungkin salah satu sebabnya juga hujan yang terlalu banyak. Kemudian teknisi saya ini dalam pemberian pupuk menabur di atas, sehingga gulma ini berebutan juga untuk merebut makanan. Jadi kedepannya ini, setelah saya melihat, saya memahami bahwa kurangnya antisipasi atau mengatasi rumput ini atau gulma ini itu masalah tenaga kerja juga. Ya, saya lihat di wilayah ini masih kurang minat orang yang mau terlibat berkebun. Tapi alhamdulillah akhir-akhir ini mereka ini sudah mulai mau.
Jadi gulma ini dia banyak begini karena memang tenaga kerja terbatas. Kemudian tadi masalah ajer saya sedikit menambahkan, memang menghemat tenaga, tapi sebenarnya boros di tali rafia ini. Ini kenapa kita lakukan? Karena memang kita mencari tenaga kerja belum ada yang mau membantu. Jadi seperti apa yang dikatakan penyuluh tadi, bahwa Pak Jarli tadi, bahwa satu pohon satu ajer itu sebenarnya paling bagus, tetapi tenaga kerja yang dibutuhkan terlalu banyak, sehingga Pak Daeng Ibrahim ini menggunakan sistem tali yang seperti ini. Ini lebih cepat kerjanya. Hanya memang ada yang miring-miring ini, maksudnya dahan jatuh ke parit, sehingga juga ini menghalangi pada saat kita panen atau merawat tomat. Bagaimana dengan penggunaan mulsa, Pak? Apa Bapak tidak berpikir untuk menggunakan mulsa? Saya sudah setelah melihat kondisi seperti ini, saya berpikir ke depannya ini menggunakan mulsa. Nah, kemarin juga saya sudah mencek harga mulsa itu berapa. Saya tanya di harga lokal ini 750.000 per piece atau satu roll. Di Kendari katanya bisa 500.000, jadi saya hitung kurang lebih 1.000 per meter. Setelah saya hitung-hitung dibandingkan dengan penghasilan, dengan hasil produksi, kita hampir pastikan bahwa lebih bagus produksinya, lebih banyak produksinya pakai mulsa daripada tidak. Sehingga saya berpikir ke depannya menggunakan mulsa. Ayah Pak Sadat, tentu dalam budidaya ini mengharapkan hasil yang maksimal. Bisa Bapak ceritakan penghasilan Bapak dalam budidaya ini? Kalau penghasilan ini saya lihat, saya selama ini sudah cukup banyak juga usaha-usaha yang saya geluti. Setelah saya terlibat dalam kebun ini, saya sampai mengatakan pada teman-teman, kenapa tidak dari dulu saya bertani. Ya, saya kemarin kebetulan juga terlibat dalam sebuah perguruan tinggi, tetapi hari ini saya lebih memilih bertani dengan menggunakan ilmu-ilmu yang kita sudah peroleh. Kemudian hasil, kalau bicara hasil, kita bisa menghitung satu pohon tomat ini bisa berbuah 3-5 kg per pohon. Nah, kalau sekarang ini penanaman kita kurang lebih 20.000 pohon, atau katakan 18.000 pohon yang hidup, kita ambil hitungan sederhana saja 2 kilo per pohon. 2 kilo per pohon, kalau 2 kilo per pohon dikali dengan 16.000 pohon, berarti 32.000 kilogram. Katakanlah 30.000 kilo, berarti 30 ton. Harga hari ini 12.000 di pasaran. Kalau 12.000, satu tonnya berarti 12 juta, kalau 30 ton 360 juta. Modal yang kita habiskan ini maksimal 50 juta. Jadi kalau 360 juta, ya 301 sampai 250 juta masih ada sisa dalam satu periode seperti ini. Tetapi ini juga tidak sendirian, ini karena ini kelompok, maka kita berbagi hasil dengan teman-teman di kelompok ini. Barangkali Bapak ada kiat-kiat untuk para generasi milenial yang ingin melakukan budidaya, mengingat cerita Bapak tentang hasil yang sangat memuaskan ini. Pesan saya terhadap generasi, apalagi sekarang ini masih banyak pengangguran, saya bertanya kepada mereka. Banyak di lahan ini ada yang terlibat, beberapa orang sarjana ini, ada sarjana farmasi, bahkan ada teknik, kemudian ada sarjana komputer juga. Mereka bekerja di sini dengan mengambil upah saja 80.000 sampai 100.000 per hari. Kemudian saya beri motivasi pada mereka, bahkan saya bertanya kepada mereka ini, apa motivasi kalian pada saat kalian kuliah? Jangan sampai kalian hanya berharap menjadi pegawai negeri sipil. Saya kebetulan juga alumni dari salah satu perguruan tinggi. Di S1 saya itu di manajemen, S2 saya juga di manajemen. Jadi setelah saya menggunakan juga ilmu-ilmu yang saya peroleh di sekolah, saya hari ini lebih memutuskan bertani. Di masyarakat ini terdiri dari beberapa golongan, ada yang berpendidikan, ada yang tidak. Sehingga orang-orang milenial yang berpendidikan ini kami libatkan di kebun. Bukan semata-mata harus dia pegang pacul atau dia bertani, tapi bagaimana dia melihat pemasaran, kemudian manajemen, bagaimana mengolah ini lahan, sehingga ilmu mereka bisa bermanfaat
banyak petani yang lokal ini yang mereka tahunya hanya berkebun, itu kita hanya gunakan, kita panggil, karena kelompok kita ini belum terlalu banyak sehingga masih kita butuh masyarakat setempat untuk membantu, misalnya pengguntingan daun, pembersihan lahan dan lain sebagainya. Pak Sahadat, saya melihat di luar sana masih banyak sarjana-sarjana yang belum mendapatkan lapangan pekerjaan, bahkan mereka sangat kesulitan untuk menciptakan lapangan kerja. Sementara saat ini kita melihat mereka masih punya tenaga yang besar, yang kuat, masih memiliki banyak waktu. Apakah tidak lebih baik mereka gunakan untuk budidaya seperti yang Bapak lakukan ini? Ada kesulitan ketika kita berhadapan dengan mereka mengajak bertani, karena kelihatan pada generasi ini sekarang ini sudah dikena dengan dampak negatif kemajuan teknologi. Misalnya kita ajak bertani itu mereka lebih memilih main game, sehingga hari-hari mereka itu dihabiskan hanya main-main seperti itu. Tetapi ada juga yang beberapa orang ini sudah mulai, ini tadi yang mengangkut itu sudah mulai tertarik bahwa dia termotivasi untuk bertani. Saya berpesan kepada generasi ini milenial, terutama para sarjana ini yang menganggur, bahwa berkebun ini bukan juga istilah apa namanya main-main PC orang bilang. Beda petani yang berilmu dengan petani yang tidak berilmu. Kita kan sudah mendapatkan ilmunya, atau ilmu-ilmu itu kita gunakan sehingga kita berusaha bahwa kita akan buktikan bahwa penghasilan petani akan melampaui daripada penghasilan PNS atau ASN. Itu motivasi saya kepada mereka. Jadi jangan hanya berharap PNS, tapi mari kita bertani dengan mengencot hasil lebih besar daripada pegawai negeri. Ya, kita kembali bersama Pak Sahadat dan Pak Jarlin. Rupanya ini beliau selain budidaya tomat, beliau juga mencoba memanfaatkan lahan yang ada airnya. Kebetulan ada air sebagai bahan untuk menyiram jika musim kemarau. Tetapi beliau juga membudidayakan ikan. Boleh Bapak ceritakan? Iya. Pertama kita garap lahan ini, saya terinspirasi dengan satu pengalaman di luar daerah. Saya berkunjung di sana, itu ada namanya, ini di Malang, Taman Apel, sehingga kelompok ini juga saya kasih nama Taman Sayuran. Kedepannya saya berpikir lahan ini akan bisa menjadi semi wisata. Jadi di dalam ini bisa ada pemancingan ikan, selain sayur-sayuran juga ada ikan. Di kolam kecil ini yang kebutuhan air ini, kebutuhan tanaman untuk menyiram, saya coba menabur pertama 1000-an ekor, tapi sekarang saya lihat cukup bagus berkembang. Jenis ikannya ini ada ikan nila, ada ikan gabus, dan lele. Tetapi tempatnya ini saya pisahkan. Kalau lele di sebelah sana, gabus yang paling banyak di sebelah situ, di sini yang paling banyak ini nila. Saya kira ini satu program juga mungkin yang bisa kita kerjasama dengan pertanian. Oke, ya Pak Sahadat, ini kan Pak Sahadat sedang bersama Pak Jarlin. Pak Jarlin ini kan penyuluh di sini. Apa yang Bapak rasakan manfaat dari kehadiran penyuluh mendampingi Bapak di budidaya ini? Oh, saya kira manfaatnya cukup besar. Kami ini sebenarnya kami ini petani pemula. Hanya didorong dengan semangat yang tinggi, kemudian saya melibatkan salah satu petani juga dari Sulawesi Selatan, namanya Pak Daeng Ibrahim. Kemudian selalu Pak Jarlin dampingi kami, sehingga banyak kekurangan-kekurangan yang kami belum tahu kita bertanya sama beliau. Itulah salah satu pentingnya penyuluh. Maka kami berharap penyuluh ini kalau bisa kebanyakan tidur di kebun. Kemudian satu saya sampaikan dulu, kalau bisa juga ini pemerintah daerah penyuluh ini difasilitasi.
supaya lebih maksimal lagi hadir di lokasi. Maksudnya itu Pak difasilitasi apa? Fasilitasi misalnya kendaraan, kalau perlu, kalau nggak bisa mobil ya motor saya dulu sebagai operasional penyuluh. Karena saya lihat ini motor mereka ini, wah, bagaimana bisa beli motor, gajinya pun tidak cukup. Saya kira itu penting juga untuk dibicarakan di kantor, bahwa penyuluh itu perlu difasilitasi sebagai kendaraan kebutuhan operasional, sehingga mereka tidak punya alasan lagi untuk tidak mendampingi petani. iya, untuk tidak mendampingi petani. Kalau perlu kita siapkan meja di kebun supaya dia bermeja di situ. Sobat Istan Hortibun dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang diberi kesempatan oleh pemilik lahan Pak Sahadat. Beliau memberikan kami oleh-oleh dengan memetik sendiri. Jadi ini sebuah pengalaman juga bagi kami, pengalaman yang sangat luar biasa. Ke depan ini lahan pertanian ini bukan hanya sebagai untuk tempat budidaya, tapi bisa dijadikan sebagai tempat wisata. Mudah-mudahan dengan menyimak acara kami ini, banyak orang yang tertarik untuk berwisata di tempat Pak Sahadat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.